makanya salah satu tujuannya itu kita itu punya kewajiban untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Oh, berat banget istilahnya. Berarti dalam satu kakak, Mas Arif, itu hanya bisa menerima 4 ya? Empat. Oke. Kalau untuk usulan itu sekarang Kementerian Sosial udah baik banget sama masyarakatnya, Mas. Kalau menurut saya, jadi Kementerian Sosial itu sekarang ada 2 jalur untuk pengusulan. Yang pertama itu bisa melalui desa atau kelurahan setempat, itu bisa tentunya dengan beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah musyawarah desa atau kelurahan, di mana itu ditandatangani oleh berita acara dari Bapak Ibu RT, RW, PKK, Ormas dan makanya dari Kemensos memberikan kemudahan bahwa untuk usulan itu bisa melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos namanya. Cek Bansos Kemensos. Ya, Cek Bansos itu Kemensos bisa daftar. di-download di Play Store. Hai Sobat Sos, berjumpa lagi Mojok Serawung di Serabi Angkringan bersama saya, Mas Joyo tentunya. Sebuah wadah bagi siapapun dari golongan manapun untuk Mojok Serawung berbagi cerita dan berbagi informasi. Menjawab keluh kesah dan pertanyaan, juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masalah sosial. Dengan adanya Serabi Angkringan ini nih, diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk peduli dan turut aktif terhadap permasalahan sosial. Nah, kali ini kami atau kita nih sudah kedatangan tamu, teman-teman kita sendiri dari PKH. Nah, karena masa malam itu saya ngobrol sama teman, kita ngobrol-ngobrol sama teman ya Mas, itu ada titipan pertanyaan dari Pak RT terkait bantuan sosial PKH. Kemudian Pak RT itu ceritanya mendaftarkan warganya untuk dapat PKH, tapi bingung caranya, gimana mekanismenya. Terus dia tanya ke saya, karena kan dia tahu Serabi Angkringan ini tempatnya Mojok Serawung, teman-teman yang kaitan sama sosial nih. Jadi Pak RT tanya sama saya, lah akhirnya saya bingung. Oke Pak, nanti coba tak tanyakan sama teman-teman saya yang di PKH, karena kita deket kan. Nah, saya ngundang panjenengan bisa datang ke sini untuk mungkin memberikan informasi itu. Nah, ada juga yang tanya sama saya itu begini, kenapa sih PKH saya kok telat cair ya? Itu yang paling banyak tanya di grup RT RW saya, itu banyak tanya itu kenapa kok telat cairnya. Terus kemudian saya bingung juga, nanti tak tanyain balik kepada beliau-beliaunya. Kemudian saya oke, titipan pertanyaan itu Thomas nanti mungkin bisa panjenengan jawab. Tapi sebelum itu, Mas Aldo sama Mas Arif mau minum apa nih? Aku teh aja Mas. Oke. Tadi pagi sudah ngopi Mas. Oke. Mas Arif mau minum apa Mas? Aku sebenarnya pengennya Milo, tapi kayaknya teh apa ya? Teh aja ya. Oke, yang kayaknya simpel ya. Ya, oke, siap. Apa Milo campur teh? Enggak lah Mas, nanti jadi nano-nano. Oke, siap. Tapi sambil saya bikinkan minum, mungkin bisa diperkenalkan diri Mas Arif, bisa mengenalkan diri Mas Arif tuh di PKH, namanya siapa, sebagai apa, jabatannya apa. Jadi biar teman-teman ini bisa tahu, terus kemudian tugas fungsi jenengan, pekerjaannya apa kan gitu. Jadi aku tuh Ya Mas. nama lengkapnya sih sebetulnya Muhammad Arif Rahman Muiz, tapi biasa dipanggil Arif. Tugasku itu adalah mendampingi dan mengendalikan kegiatan untuk penyaluran bansos, terutama program Keluarga Harapan. Tapi seiring berjalannya waktu ini, jadi banyak tugas yang lain dari Kementerian Sosial yang kita kerjakan juga. Kita itu di satu provinsi ada 5 orang. Nah kebetulan teman-teman itu kan baru banyak yang bertugas. Hari ini aku baru bisa ketemu sama Mas Joyo aja, yang lain belum bisa. Oke. Kemudian kalau Mas Aldo bisa diperkenalkan diri panjenengan itu siapa, jabatannya apa, sebagai apa? Saya perkenalkan nama saya Aldo. Saya di sini sebagai koordinator PKH untuk wilayah Kota Semarang. Jadi kebetulan juga nih di se-Jawa Tengah itu untuk yang wilayah perkotaan itu yang sesama ibu kota itu yang paling banyak
KPM-nya itu kok kebetulan hanya Kota Semarang yang kontraknya cuma 1. Oh. Jadi untuk wilayah lain itu rata-rata ada yang 2, bahkan ada yang 3, macam-macam. Nah untuk Kota Semarang itu dengan saya, dan tugas saya di lapangan di Kota Semarang itu khususnya adalah untuk pendampingan atau pengawalan program, khususnya untuk program Keluarga Harapan yang memang dikeluarkan dari Kementerian Sosial, yang sumbernya dari Kemensos, Mas. Jadi gitu. Okay. Oh, berarti tugasnya mengawal bantuan sosial, mengawal yang program-program dari pemerintah termasuk Kementerian Sosial dan Dinas Sosial gitu. Iya. Nah, terus kemudian gini, saya mau nanya nih kaitan sama yang ditangani di ini, apakah juga termasuk data juga Pak Mas Arif? Iyalah, Mas Joyo masa nggak tahu dong. Semuanya ya kita kerjain. Semuanya? Data itu Datanya dari bagian dari pekerjaan kita. Ya kenapa sih datanya? Ya, enggak apa-apa Mas Arif. Cuman gini, kan ada keluhan-keluhan yang tadi saya sampaikan itu dari ada Pak RT takutnya tidak masuk bantuan, pengennya masuk bantuan PKH. Tapi sebelum itu saya mau nanya nih sama Mas Arif sama Mas Aldo, mekanisme kerja petugas PKH itu bagaimana? Terus kemudian PKH itu apa? Saya pengen tahu, mungkin dijelaskan dulu sama jenengan sebelum kalau tanya lebih dalam lagi tentang penanganan tadi itu, bantuan sosial tadi itu. Mungkin Mas Arif bisa jawab dulu terkait mekanisme kerja petugas PKH itu bagaimana, secara menyeluruh menangani apa saja selain yang Mas Aldo tadi sebutkan, sampai lini apa saja kan. Jadi sebenarnya PKH itu kan ada mulai 2007-2008. Awalnya itu ya kita kecenderungannya adalah mengelola program Keluarga Harapan saja awalnya, tapi berjalan seiringnya waktu bisa dikatakan semua pekerjaan yang ada di Kementerian Sosial kita melakukan dukungan, memang bukan utama tapi kita melakukan dukungan penuh ke semua kegiatan yang ada. Kalau cerita tugas utama, tugas pokoknya, pendamping PKH itu mempunyai tugas mulai dari pemutakhiran data. Jadi pada saat data itu tadi ada keluh kesah, itu harusnya pendamping itu melakukan pemutakhiran. Cuma perkaranya ini data yang mana gitu loh. Kalau datanya data PKH ya kami bisa melakukan. Tapi kalau datanya memang bukan data PKH ya kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Setelah adanya perbaikan data, bahasa kami pemutakhiran data, atau mungkin evaluasi daripada komponen, nah, kita juga melakukan yang namanya verifikasi. Verifikasi itu ya mereka itu sekolah enggak, ke posyandu enggak, ke puskesmas enggak, itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, kita itu dampingin para penerima bantuan itu bisa ambil bantuan sampai benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Yang sering terjadi itu kan dapat bantuan tapi buat beli rokok, nyicil motor, itu kita dampingin. Sering banget ya Mas, terjadi kayak gitu ya, sering ya. Oh masalah gitu. Nah sekarang gini Mas, tadi kan dari jenengan saya lihat dari jenengan PKH itu nanganinya. Sekarang gembar-gembor kalimat PKH itu apa? PKH itu apakah program apa itu Mas namanya Mas? Mas Aldo bisa dijelaskan PKH itu apa Mas? Jadi PKH itu adalah program Keluarga Harapan, kepanjangannya itu. Kalau ditanya, itu apa sih program Keluarga Harapan? Keluarga Harapan, salah satu program unggulan yang dikeluarkan dari Kementerian Sosial itu adalah PKH. Karena dari Kementerian Sosial itu kan ada banyak tuh Mas program-program bantuan sosialnya. Itu salah satunya adalah PKH. Nah, PKH dengan bantuan sosial yang lain, itu yang membedakan itu PKH itu adalah bantuan sosial yang diperuntukkan untuk warga miskin atau yang kurang mampu yang masuk di dalam DTKS dan punya komponen di dalam keluarga. Komponennya itu ada 3, komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan itu untuk ibu hamil atau anak bayi atau balita yang usia 0 sampai 6 tahun bisa dapat PKH. Bisa dapat PKH tuh. Terus kemudian Mas? Terus yang usia yang komponen pendidikan itu untuk anak yang berusia 6 sampai 21 tahun, yang berusia SD, SMP dan SMA dan sederajat. Dan yang komponen kesejahteraan sosial itu untuk lansia yang berusia di atas 60 tahun dan disabilitas berat. Oh, berarti disabilitas bisa dapat PKH? Bisa Mas. Nah itu kemarin banyak yang nanya sama saya tuh, kok dapat PKH. Oh ternyata saya tahu jelas ada beberapa komponen yang dapat bisa masuk kriteria dalam PKH itu ya Mas. Kemudian
sasarannya berarti untuk 3 komponen itu aja? Ya, jadi harus di dalam keluarga itu harus ada itunya, Mas. Kalau misalkan yang bersangkutan atau keluarga itu dia kondisinya memang kurang mampu, Iya. tapi kok tidak ada 3 komponen ini, dia nggak bisa dapat PKH. Oh, berarti harus ada itu Harus biar dapat. ada. Betul, salah satu dan harus di dalam KK atau harus 1 KK. Harus 1 kakak ya? Harus, Mas. Oh, ya. Oh, saya agak tambah lumayan saya paham ini. Kemudian, saya mau nanya sama Pak Arif, Mas Arif, manfaat PKH atau peran PKH sebagai perlindungan jaminan sosial di masyarakat itu apa ya? Seperti apa? Aku sebenarnya mau ambil makan ya, Mas. Oh iya, monggo loh, ini silakan. Iya. Mas Aldo silakan. Siap, Ayo. Mas, siap. Nah. Tak jawab dulu aja. Oh iya, nanti Mas aku- Aldo silakan ngambil, Iya, monggo. iya. Enak loh. Jadi apa namanya itu? Manfaat dan Oh. peran atau peran Manfaat dan peran daripada perlindungan jaminan sosial masyarakat itu PKH itu. Oh. Manfaat dan perannya itu. Jadi kan begini loh. Ini kan salah satu daripada nawacitanya Jokowi, kalau citanya Jokowi ini ya. Iya. Kalau Program pemerintah, ya, presiden. program pemerintah. Iya. Tapi kalau kita cerita lebih tinggi lagi, ini memang pasal 34 kan daripada di mana memang negara mesti hadir untuk menjaga warga Indonesia tetap terjamin baik kehidupannya maupun kesejahteraannya. Berarti perannya menjamin warga kesejahteraan dan penghidupannya, Mas. Peran PKH sampai sedalam itu ya, Mas ya. Iya. Makanya salah satu tujuannya itu kita itu punya kewajiban untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Oh, berat banget istilahnya. Berat banget, Mas. Berarti angka kemiskinan aja sekarang udah berapa persen ya di situ. Cuman di sini setelah mendapatkan dari ada kriteria tadi itu yang Mas Aldo sebutkan, kemudian perannya pemerintah, monggo disambi Mas Arif. Itu kemudian cara mendistribusikan PKH tadi itu lewat apa dan bagaimana tuh Mas mekanisme atau jalan atau alurnya jenengan yang bisa disepil ke saya, disampaikan ke kami ini gimana? Oke. Jadi dulu itu di kami itu ada namanya 5 proses, Mas. 5 proses. Yeah. Yang pertama itu adalah validasi data. Kemudian setelah divalidasi itu kita lakukan penyaluran bantuan sosial. Setelah itu kita lakukan verifikasi data, dan kemudian kita kita ada kegiatan juga namanya P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, dan yang terakhir adalah kita pemutakhiran data, updating data apabila ada keluarga yang memang dia mampu, dia pindah dan kemudian dia naik jenjang dari SD ke SMP. Jadi dari 5 itu kan alurnya kan yang penting kita validasi data dulu nih. Yang Kita paling layak penting. nggak nih? Layak enggak? Layak nggak? Iya. Tak cepet banget. Yang masuk 3 kriteria tadi itu ya. Nah, itu kita cek itu dulu. Kalau emang oke, ini layak. Kemudian dari pemerintah daerah dalam hal ini desa atau kelurahan itu bikin berita acara dan kawan-kawannya, kemudian diusulkan ke Kementerian Sosial. Nah, ini Kementerian Sosial yang menggodok nih nama-nama ini dinyatakan oleh pemerintah daerah, baru nanti dari Kementerian Sosial akan memerintahkan dalam hal ini Bank Himbara atau kantor pos. Bank Himbara itu ada 4, Mas. Ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank BRI, dan ada Bank BTN. Himbara itu kepanjangan singkatan dari Himpunan Bank Negara. Bank Negara. Berarti bank-bank milik pemerintah ya. Tambah 1 jangan lupa BSI. Oh, BSI masuk. Berarti ada 5. Ada 5 berarti ada BSI juga. Berarti Mandiri, BRI, BNI, BTN sama BSI. Oke. Ya, itu dicatat, bisa kita catat itu. Jadi dari situ dari Kementerian Sosial memerintahkan untuk melakukan penyaluran dengan nama-nama ini, kemudian mereka melakukan yang namanya burekol, buka rekening kolektif ya Mas ya. Itu kan di situ ada isinya burekol, buka rekening kolektif. Berarti bareng-bareng buka rekening. Bukakan nih Mas. Kan nggak mungkin Kementerian Sosial hanya memberikan satu nama aja. Bang, minta tolong satu ini disalurkan kan gitu. Oh, nggak mungkin ya. Nggak mungkin, pasti rame-rame. Oke. Nah, rame-rame itu setelahnya dari bank itu akan mengeluarkan ATM, bahasanya itu kalau di kami namanya KKS, Mas. KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu Keluarga Sejahtera. Betul. Nah, itu ada KKS dan buku tabungan, di mana KKS dan buku tabungan ini adalah alat untuk ngambil bantuannya di outlet bank terdekat, di ATM atau di agen bank terdekat yang sesuai dengan wilayah. Yang 5 bank tadi itu ya, Betul. bisa diambil di situ. Bisa diambil di situ. Terus kemudian tinggal KTP atau hanya dengan ATM tadi itu Mas, KKS tadi itu. Hanya pakai ATM aja, kemudian di dalam ATM, di dalam amplop pada saat pendistribusian itu dari petugas bank akan memberikan PIN. Nah, PIN-nya inilah yang wajib dijaga oleh KPM-nya, karena untuk ngambil uangnya itu harus pakai PIN juga kan. Ambil uang bantuan sebesar berapa Mas?
Bantuan sebesar berapa itu kan tergantung di komponennya. Semakin banyak permasalahan komponen ya tadi itu, komponen yang ada di dalam keluarga, maka bantuan yang diterima akan semakin besar. Tuh, ceritain juga kalau komponennya itu terbatas 4. Oh iya, maksimal ada 4 Mas. Ada 4 komponen nih yang bisa difasilitasi oleh PKH. Yang tadi itu jenengan sampaikan tadi itu. Berarti kalau di luar itu nggak boleh, nggak bisa. Nggak kehitung Mas. Nggak kehitung ya. Kalau misalkan anaknya 5 yang bisa dihitung hanya 4 saja. Maksimal 4 anak. Maksimal 4 komponen. Bukan maksimal 4 anaknya, tapi bantuannya hanya bisa diterima kepada 4 anak saja. 4 anak saja ya. Kalau misal 4 ini anaknya, tapi ada mbahnya 1 kakak di situ misal. Ya berarti bisa dapat anaknya cuma 3, mbahnya 1. Berarti dalam 1 kakak, Mas Arif, itu hanya bisa menerima 4 ya. 4. Oke. Berarti dalam pendistribusian tadi itu teman-teman rekan-rekan PKH itu dampingi nggak Mas untuk pencairan itu? Harus ya, pasti. Padahal jenengan nangani berapa KPM? Kalau untuk di kota sekarang itu data per Juni kalau saya nggak salah itu ada sekitar 26 ribuan kakak Mas. Di kota Semarang? Di kota Semarang. 26.000 itu di kota Semarang menerima bantuan semua ya? Bantuan PKH. Jadi jenengan nangani 26.000? Bukan saya. Oh, teman-teman. Tugas saya. Petugas ya, teman-teman ya? Sendiri remuk Mas. Oh iya. Berarti pasukan jenengan juga nangani 26.000? Iya, masing-masing mendampingi. Ada berapa teman-teman PKH di wilayah kota Semarang Mas? Di kota Semarang itu kita ada 92. Saya dibantu oleh teman-teman 92 orang pendamping, di mana satu pendamping itu rata-rata pegang sekitar 250 sampai 300 kakak. Berarti normal. Normal satu teman PKH itu yang ada di lapangan megang 250 sampai 300 kakak. Ya. Itu sebulan dia harus muter-muter gitu. Harus muter. Itu kan kita ada kegiatan pertemuan kelompok yang wajib harus dilakukan sebulan sekali. Di situ kita edukasi, kasih materi-materi gitu-gitu Mas. Nah, kalau dari Mas Arif sendiri nih, Mas Arif sebagai koordinator wilayah, berarti tingkatnya kan Provinsi Jawa Tengah. Jenengan tuh gubernurnya PKH ini. Gubernurnya PKH itu ada berapa jumlah KPM yang jenengan tangani? Kita itu kan berlima, jadi se-Jawa Tengah itu 1.765.315 KPM yang jenengan tangani. Jumlah tenaga PKH yang membantu nangani tadi itu sama juga, maksudnya 250. Sekarang turun kita. Turun. Tadinya itu sekitar 5.300, 5.500. Sekarang itu cuma tinggal 4.968. 4.958. Oh, turun karena apa Mas? Ada yang karena pendamping PKH itu pada saat mereka daftar CPNS itu keterima ya. Oh, berarti keluarnya karena memang ada peluang yang lebih baik ya Mas ya. Seperti itu ya Mas. Nah, terus saya menanyakan nih, dari proses tadi itu ada mekanisme proses verifikasi data dan sebagainya, itu mesti ini ada masalah nih Mas Aldo dan Mas Arif, ada masalah dengan terhadap pendistribusian itu. Kalau seumpama ada masalah yang ditemukan, itu melapornya kemana? Gitu, melapornya kemana Mas? Jadi kalau untuk masalah pendistribusian itu yang paling sering kita dapatkan itu adalah KYC yang bermasalah. Nek wong Jawa ngomong KYC Mas. KYC. Itu singkatan apa Mas? KYC itu know your customer. Oh, mengetahui konsumenmu ya? Ya, nasabahmu Mas. Oh, nasabahmu. Nasabah. Jadi di situ di KYC itu kita diminta untuk melengkapi ada nama, kemudian ada tempat tanggal lahir, kemudian ada nama ibu kandung, terus ada alamat juga ya dari ada itu juga, dan itu harus sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Jadi nama-nama yang ada di KTP atau KK dengan data aslinya itu harus sama. Nah, permasalahan yang kami temui biasanya di nama ibu kandung Mas. Yang paling sering dan paling banyak itu ada nama ibu kandung. Di KK kalau orang zaman dulu itu nama ibu kandungnya di strip. Atau mungkin jenengan pernah mirsani di nama ibu kandung itu ada yang di strip atau hanya tulisannya NY. Oh, nyonya. Ya, nyonya aja. Dikasih namanya. Nah, itu kenapa Mas? Itu biasa kalau informasi dari penerimanya, calon penerima itu memang karena dulu dianggap tidak penting Mas. Jadi memang udahlah nggak usah lah, yang penting namaku lengkap, ada nicknya, ada alamat dan kawan-kawannya, itu aman. Jadi di nama ibu kandung, nama orang tua itu
beberapa dari mereka merasa ini nggak terlalu penting. Ya, makanya akhirnya hanya di NY aja. Padahal kalau misalnya hanya NY dari banknya itu pasti nolak mas, auto nolak. Iya, karena harus lengkap ya, ada Harus nama ibu lengkap, kandung harus ya. lengkap, ada nama ibu kandung. Istilahnya itu tidak boleh menggunakan tanda tanda tulisan, tanda baca. Tanda baca nggak Gitu. boleh. Misalnya titik, strip, koma, nggak boleh. Terus tadi itu melapor kemana? Kalau seumpama ada permasalahan ditemukan itu melapor kemana? Nah, ketika ada permasalahan yang seperti ini, itu paling yang paling dekat adalah melaporkan ke teman-teman pendamping setempat, pendamping PKH setempat. Di pendamping kita kan itu kan di kecamatan itu kan ada mas, ada yang berapa orang gitu-gitu. Itu dari masyarakat harus melapor ke pendamping PKH setempat. Kalau memang agak kesulitan melapor ke pendamping PKH setempat, ya mungkin di desa atau kelurahan yang paling dekat dengan domisilinya. Nanti biar dari desa atau kelurahan yang follow up ke kami. Nanti kami yang langsung follow up ke yang bersangkutan. Oh, berarti permasalahan itu bisa selesai dengan melapor teman-teman pendamping Ya. untuk dirujuk ke lebih menyelesaikan masalah gitu. Dan untuk pengusulan data PKH mas, dari mana? Kalau misal ada yang mau dimasukkan karena kebetulan kan dengan kondisi yang terjadi, mungkin dia akhirnya kecelakaan, bisa menjadi penerima manfaat tadi itu atau KPM tadi itu, terus kemudian mengusulkannya itu kemana, terus kemudian mekanismenya itu bagaimana, saya boleh dikasih tahu ini? Kalau untuk usulan itu sekarang Kementerian Sosial udah baik banget sama masyarakatnya mas. Kalau menurut saya, jadi Kementerian Sosial itu sekarang ada 2 jalur untuk pengusulan. Yang pertama itu bisa melalui desa atau kelurahan setempat. Itu bisa tentunya dengan beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah musyawarah desa atau kelurahan, di mana itu ditandatangani oleh berita acara dari Bapak Ibu RT, RW, PKK, Ormas dan lain sebagainya. Berarti itu yang jadi data sumber mas, diusulkan ke kelurahan, kemudian itu yang jadi data sumber, kemudian diusulkan gitu. Betul. Jadi rangkuman dari kelurahan nama-nama yang diusulkan di kelurahan itu kemudian dibawa ke musyawarah kelurahan atau musdes musyawarah desa. Nanti di situ dari teman-teman di kelurahan itu akan konfirmasi ke RT RW setempat. TT iki wargamu ono sing usul kan gitu. Bener pora. Oh iya. Piye kondisine kan gitu. Bener. Kalau bener lanjut. Gimana kondisinya? Kalau emang aja ki mampu Mas wargane. Oh ya sudah, kita coret. Bahasanya itu assessment ya? Di assessment? Ya, kita assessment awalnya di situ. Ya. Nah, nanti kalau memang dari RT atau RW-nya harus tahu dulu dari usulan, karena di berita acara yang ditandatangani oleh desa atau kelurahan itu harus ada tanda tangan dari RT RW setempat. Khususnya itu. Terus itu yang pertama dari desa atau kelurahan. Kemudian yang kedua itu usulannya itu bisa melalui aplikasi, Mas. Bisa lewat aplikasi tuh, karena sekarang kan zamannya zaman Android nih Mas, zaman handphone kan. Yang masyarakat itu elemen dari yang paling atas sampai yang paling bawah itu kan mayoritas pasti punya HP. Mayoritas punya HP dan hampir semuanya itu Android. Makanya dari Kemensos memberikan kemudahan bahwa untuk usulan itu bisa melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos namanya. Cek Bansos Kemensos. Ya, Cek Bansos Kemensos bisa daftar. download di Play Store. Di Play Store ya. Android ya. Kalau di iOS sementara kok belum ada sepertinya. Mungkin nanti akan dikembangkan lebih lanjut, Mas. Maksudnya ini daftar kini gue iOS ya mereka katanya ke mewahno. Jadi cek bansos ya, cek bansos Kemensos. Cek bansos Kemensos. Untuk mengurai pada saat orang-orang itu tidak bisa mengusulkan lewat desa atau kelurahan. Makanya kenapa Mas? Lewat aplikasi yang biasa kan. Di kelurahan, di desa itu kan harus melalui rapat. Kadang-kadang juga kepala desanya punya kepentingan, kalau lurah enggak ya. Kalau kepala desa kan kadang-kadang ada kepentingan politik kan. Sehingga yang dianggap tidak segaris politik dia akan bahasanya dipersulit lah gitu. Nah, solusinya pakai cek bansos tadi. Cek bansos. Nah, setelah kita daftarin pakai aplikasi tadi itu, yang kan ada 2 tadi itu dari aparatur pemerintah paling yaitu kelurahan atau desa, kemudian pakai aplikasi Android tadi itu yang cek bansos Kemensos. Nah, misal kita sudah daftar nih, kalau kita karena ada kendala tadi itu, ada gap tadi itu, misal kita daftar pakai aplikasi nih, kemudian terdaftarnya langsung online. Nah, dari situ langsung merujuk ke koordinator kabupatennya, koordinator kotanya atau kabupatennya, suruh untuk ngecek asesmen tadi itu. Jadi untuk usulan yang lewat aplikasi Cek Bansos itu kan kita diminta untuk bikin username, bahasanya sekarang gitu Mas. Username. Jadi mengisi biodata mulai dari nama, nik, alamat dan kawan-kawannya, terus ada foto juga, foto rumah, foto KTP dan foto
calon penerimanya itu sambil pegang KTP Mas. Ini bukan pinjol Mas. Kayak pinjol berarti ya? Iya, Kayak pinjol bukan tapi ya? pinjol ini. Untuk validasi ya, untuk validasi. Iya, ya. untuk validasi. Iya, Nah, iya. kemudian setelah diusulkan itu nanti akan diberikan username dan password itu harus yang diberikan dari Kemensos melalui email untuk login di aplikasinya. Oh, berarti untuk login di aplikasinya baru nanti bisa ditangani nggih. Ya, nanti setelah bisa login di aplikasinya, di dalam aplikasi itu ada menu pengusulan bansos. Pengusulan bansos. Betul. Nah, dari situ tinggal menyesuaikan aja bansos apa yang dibutuhkan. Jadi di situ itu ada bansos PKH, ada BPNT atau sembako sekarang namanya. Oh, sembako. Kemudian ada PBI, itu bantuan kesehatan. Nanti tinggal menyesuaikan aja kalau memang masyarakatnya butuh PKH, ya PKH yang diusulkan. Tapi kalau misalkan dia kurang mampu tapi kok tidak ada komponen tadi kan? Iya, iya. Nah, tidak ada komponen bisa diusulkan ke bantuan sembako. Oke. Atau mungkin butuh bantuan kesehatan, PBI-nya aja, ya bisa Mas. Bisa. Nanti diusulkan, nanti masuk ke menu usulan, nanti usulan itu akan langsung nge-link ke sistemnya di Kementerian Sosial. Ya. Jadi untuk divalidasi ulang. Berarti sekarang tidak ada kendala nggih. Istilahnya ada kendala Mas untuk mendaftar sebagai penerima PKH itu berarti ada 2 jalur tadi itu dan itu sifatnya fleksibel. Kamu lo mau apa? Gua ada. Mau langsung atau mau aplikasi bisa karena jaga nih informasi tadi itu. Nah, saya dengan adanya tadi kita ngobrol ini saya mau nanya sama Mas Arif nih. Kondisi PKH di Jawa Tengah itu bagaimana? Terus ada masalah apa enggak? Ada permasalahan PKH yang paling krusial atau apa? Ada teman-teman? Kalau cerita kondisi di Jawa Tengah ya aman lah Mas. Aman ya Mas ya? Aman ya? Mas Dio kan ngerti sendiri toh. Nggih. Jawa Tengah itu terkenal dengan Gayeng ya. Ya. Seduluran nggih. Berarti Gitu. aman, tentram. Aman. Kalau dibilang ada masalah enggak? Ya mesti setiap kegiatan, setiap hari itu ya mesti ada masalah, itu hal yang wajar. Masalahnya bisa kita selesaikan, kita bisa atasi, kan beres Mas. Gitu. Nah, permasalahan terkait dengan problem di lapangan sebagai koordinator nih, jenengan istilahnya ada nggak permasalahan yang jenengan hadapi sebagai aku koordinator, kendalaku ini ning lapangan, mungkin menghadapi masyarakat yang emosionalnya naik turun atau bagaimana melihat dengan teman-teman yang di daerah itu bagaimana? Menurut jenengan pripun? Bagaimana Mas? Ya alhamdulillah kalau itu tadi balik lagi. Kalau permasalahan sih saya pikir sudah ya karena sudah berjalannya waktu ya, jadi bisa dikatakan semuanya bisa diselesaikan. Paling saya itu cuma berharap kepada warga masyarakat. Pada saat warga masyarakat itu mendapatkan bantuan, monggo bantuan itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena tidak semua orang, tidak semua warga masyarakat itu dapat bantuan. Iya. Nah, terus bantuan ini juga tidak selamanya. Karena bantuan itu ada masa berlakunya. Bantuan ini juga akan dievaluasi. Pada saat memang warga masyarakat itu udah mampu, ya bantuannya akan dihentikan. Pada saat memang warga masyarakat membutuhkan bantuan pendampingan tidak hanya PKH, pasti nanti akan kita support, kita tambahin. Tapi itu tadi, pada waktunya nanti juga harus keluar dari PKH. Nah, untuk mengevaluasi data tadi itu harus keluar dan tidaknya itu dievaluasi datanya tiap berapa bulan sekali kah atau setahun sekali kah Mas? Kalau untuk evaluasi data itu kan kita ada namanya proses transformasi Mas. Jadi di PKH itu ada namanya transformasi. Nah, transformasi itu apa yang menentukan penerima PKH ini apakah masih lanjut atau harus stop. Oh. Nah, kalau lanjut namanya masuk ke proses transisi. Kalau stop itu kita masuk ke proses namanya graduasi. Jadi di transportasi. Jadi penerima PKH itu ada masa berlakunya Mas. Itu kalau berdasarkan di pedung kami itu penerima PKH yang sudah di atas 5 atau 6 tahun. Oh, itu harus keluar. Bukan harus keluar. Tapi kami evaluasi dulu nih. Oh, berarti 5 sampai 6 tahun harus dievaluasi dulu. Iya, kita evaluasi dulu. Karena kan kita nggak mungkin mengeluarkan orang yang kondisinya memang dia masih butuh Mas. Yang ada malah nanti naik lagi angka kemiskinannya kan gitu. Kan dengan adanya kami memang harus menurunkan atau menekan angka kemiskinan. Oke. Kemudian adakah cerita pengalaman saat jadi koordinator Mas? Mungkin cerita lucu, cerita yang menegangkan atau bagaimana? Cerita pengalaman jenengan jadi koordinator selama ini nih. Itu bisa dibagi ke kita. Ada cerita pengalaman apa jenengan sebagai koordinator? Apa ya? Ya paling kalau saya sih suka dukanya itu kita itu bergerak dengan waktu ya, karena memang tuntutan daripada pemerintah itu kan pengennya cepat,
berhasil, terus semua kegiatan nggak ada kendalanya. Kadang-kadang itu kita itu harus berpikir strategik kalau bahasa saya. Kita dikasih waktu cuma paling 1 minggu, kadang ya berapa hari begitu, nggak sampai berapa hari, 5 hari gitu, atau 3 hari 4 hari untuk mulai dari distribusi, penyaluran. Nah kadang-kadang, waduh, ini kayak Bandung Bondowoso gitu loh. Kerja semalam ya. Kita benar-benar harus nyeting teman-teman pendamping, harus koordinasi kolaborasi sama Himbara, sama pejabat dinas kabupaten kota. Kemudian belum lagi nanti kita harus datengin para penerima manfaat, harus berkolaborasi juga dengan kepolisian untuk keamanan. Nah kayak kita itu yang ya benar-benar membutuhkan effort, keseriusan daripada kita gitu. Itu kalau cerita kayak gitu kan ini bakal kita lalui lagi nih. Bulan ini, kalau nggak bulan depan, maksimal bulan depan itu kita mesti harus menyalurkan kurang lebih sekitar 200-an 200 KKS baru. Iya. Ada yang KKS baru masuk ya, data masuk ya. Ya karena itu tadi terjadi perpindahan migrasi dari pos ke Himbara. 200.000 loh Mas Joyo, enggak 200.000. Iya. Oh, yang menindaklanjuti hal itu Mas, pencairan itu atau distribusi itu, kan saya dititipin pertanyaan dari Pak RT kami sama warga kami. Itu kok bilangnya kok belum cair itu, bagaimana tuh Mas? Bisa saya dijelaskan kok belum cair? Apakah ada kendala? Apakah ada masalah terhadap data mungkin, atau di banknya, ataukah ada yang harus dicoret dulu atau bagaimana? Pripun Mas Aldo? Jadi kalau untuk, ya betul sih, memang sampai sekarang itu memang masih ada penerima PKH itu yang memang ya silakan ngomong. Masih ada penerima PKH itu yang memang dia belum menerima haknya Mas, memang betul, karena itu tadi proses migrasi itu, dimana proses migrasi itu kan enggak yang serta-merta 1 minggu 2 minggu rampung Mas. Yang dikelola oleh Kementerian Sosial pada saat migrasi ini kan saya kira ratusan ribu, nggak cuma hanya 10 atau 20 atau mungkin hanya ratusan. Nah pengelolaannya itu kan awalnya kita butuh KYC tadi Mas, penyesuaian di KYC-nya, dimana kalau lewat pos itu mereka nggak butuh KYC Mas, nggak butuh itu kalau lewat kantor pos. Sementara beda ya Mas ya? Beda Mas. Iya betul. Sementara sekarang migrasinya itu dari kantor pos ke Bank Himbara, di mana Bank Himbara itu kan mereka punya aturan Mas, memang harus ikut KYC. Iya. Makanya sampai sekarang itu bantuannya masih terpending. Ada Keluar beberapa Mas? Aja ya. Iya, kalau ditanya keluar apa enggak Mas? Ya Insya Allah keluar, kalau memang rezekinya pasti ya keluar. Insya Pasti Allah keluar. Mas, kita nggak berani menjanjikan nih penerimanya apakah next bulan depan apakah bantuannya keluar lagi apa enggak, kita nggak berani memastikan. Karena itu tadi Pak Arif juga sampaikan, jangan sampai kita mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah. Tapi sebetulnya sekarang ini kondisinya Kemensos itu bagus banget. Karena apa? Kita itu bisa pantau posisinya. Misalnya bantuannya itu baru proses diajukan, sudah disetujui untuk pengajuan, lolos dari KPPN, masuk ke bank itu ada. Jadi di SIG-NG ya, itu bisa dipantau. Oh, ya, berarti walaupun bisa dipantau online ya Mas ya? Ya, walaupun kadang-kadang juga ini kan juga manusiawi ya, di Jakarta juga yang ngentri pelaporan itu kan juga manusia, kadang-kadang pakai terlambat. Iya. Kadang-kadang saking banyaknya ada yang keliru, tapi paling enggak itu sebagai cerminan kondisi yang ada di KPM itu bisa dipakai untuk pantauan. Nah, berarti bisa dipantau secara online, tapi istilahnya menjawab pertanyaan saya tadi, berarti memang permasalahan timbul itu karena sistem penyesuaian sistem aja nggih. Penyesuaian sistem, dan nanti kalau memang itu datanya valid dan benar, pantas untuk menerima bantuan, pasti cair ya. Berarti saya menjawab dari beberapa teman yang tanya tadi itu Pak RT dan sebagainya, saya pastikan saya sampaikan juga seperti itu nggih. Terus kemudian koordinator petugas jenengan PKH ini juga punya mengurusi PKH atau kebijakan bantuan lain yang diselenggarakan oleh Kemensos Mas. Maksudnya jenengan koordinator juga mengurusi PKH dan kebijakan-kebijakan lain ya? Bukan kebijakan, tapi bahasanya bantuan dari Kemensos yang lainnya. Oh, berarti mengurusi bantuan-bantuan. Jadi Kemensos itu kan punya beberapa produk bantuan sosial. Berarti jenengan bukan hanya ngurusi kayak tadi PKH aja. Berarti ngurusi bantuan-bantuan. Ya, bisa disebutkan apa tadi Mas? Iya, makanya saya tadi kan bilang kan, di awal kami itu memang murni di PKH saja. Tapi seiring berjalannya waktu, kebutuhan kementerian semakin banyak, maka kami dilibatkan.
nggak mesti kami yang di depan, kami dukung support gitu loh. Jadi di belakang layar juga ikut support semua kegiatan itu ya Mas ya. Jadi kayak YAPI. Oh. YAPI itu bantuan buat anak yatim piatu. Oh YAPI namanya. Itu juga sebagai pengganti daripada PKH, karena udah dapat itu nggak bisa dapat PKH. Padahal sasarannya sama, anak sekolah. Cuman kalau YAPI itu biasanya anak-anak yang sudah tidak punya orang tua, baik itu nggak punya ayah maupun ibu, atau malah nggak punya dua-duanya, atau orang tuanya masih ada tapi sudah tidak mau ngurusin. Berarti ini menjawab pertanyaan selama ini yang teman-teman saya juga tanyakan Mas Arif sama Mas Aldo. Takutnya habis bisa terima bantuan ini juga terima bantuan ini, terima bantuan itu bisa terima bantuan, berarti enggak ya? Tervalidasi data benar-benar kan? Kenapa? Karena kan yang butuh bantuan buahnya ini. Nah kalau sampai cuma itu berarti kan nanti cuma berputar pada beberapa orang aja. Bantuan hanya terima sama itu toh. Ya, kita kan harus meratakan se-Indonesia. Adil dan rata Mas Joyo. Nggak bain-bain ini. Iya benar-benar. Kan itu menjawab pertanyaan kan, karena ada keluhan nih dari teman-teman atau warga atau yang kadang datang ke sini makan di angkringan sini. Loh Pak kae Bu kae untuk bantuan iki, untuk bantuan iki, untuk bantuan ini. Lah saya kan nggak percaya, karena kan pemerintah datanya sudah bagus. Sekarang kan datanya sudah online dan bisa dicek secara langsung, dia bisa dapat apa saja. Nah, ini jadi modal saya untuk ngomong sama teman-teman yang ada itu bahwa tidak usah khawatir bahwa data itu juga bisa dipertanggungjawabkannya. Nah, saya mau nanya sama Mas Arif sama Mas Aldo. Harapannya itu apa untuk masyarakat dengan yang jenengan tangani ini, dari bidang PKH ini atau dari bidang bantuan sosial ini, harapannya tuh apa Mas Aldo? Kalau harapan saya sih ya pengennya masyarakat jangan ada yang kurang mampu atau miskin Mas. Iya. Sugih kabeh Mas. Iya betul, iya harapannya betul ya. Harapannya pasti itu Mas. Ojo masuk kemiskinan. Ya orang kan baru aku ya ora kerja Mas. Enggak tetap kerja. Nangani datane. Datane. Oke, jadi harapan saya ya paling enggak semua program-program dari pusat ya, khususnya tujuan-tujuan program itu bisa terlaksana di daerah. Karena kan tujuan program ini kan banyak banget dan ya minimal bisa diimplementasikan lah di lingkungan masyarakat. Ada penurunan angka stunting, kemudian ada perkenalan warga penerima bansos itu ke bantuan sosial non tunai Mas, ke sistem uang elektronik gitu loh Mas. E-money. Jadi gitu itu kan masyarakat kalangan bawah itu kan mereka nggak tahu kalau sekarang itu ada yang namanya e-money Mas gitu. Itu kita diminta untuk memperkenalkan gitu dan yang pastinya yang paling penting ya tetap kita bisa menekan terus angka kemiskinan, karena sosialnya masyarakat sekarang itu yang bersangkutan itu ngaku miskin Mas. Susahnya di situ. Kebanyakan gitu Mas. Ngaku miskin Mas. Iya, kebanyakan yang kita lihat tuh kayaknya gitu ya, kayak memiskinkan diri. Padahal begitu didelok kondisinya ya dia baik-baik saja, bisa makan dengan layak, otomatis seperti itu. Ya seenggaknya di atas garis standar sedikit. Tapi ketika dengar bantuan, dia akhirnya kayak tadi tuh, mohon maaf. Berarti itu memang jenengan tuh di sini kerja keras banget untuk melihat data tadi itu valid atau tidak ya. Begini Mas Joyo, aku mau ngasih, tapi ini kan waktuku sama Mas Aldo jalan lagi, kita mau ada beberapa pertemuan P2K2 yang kita kunjungi. Nah, habis ini aku undur diri dulu. Siap. Kalau tadi kan bantuannya sebetulnya banyak, baru aku sebutin satu. Iya. Nanti besok lah aku kesini lagi tak jelasin yang lebih banyak. Oke, sebelum jenengan pamit, saya akan nutup dulu, yaitu, Sobat Sos, semoga itu bisa menjawab yang dijelaskan oleh Mas Arif sama Mas Aldo ini, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait PKH, program Keluarga Harapan, khususnya di area Jawa Tengah. Dan tadi narasumber kita ini Mas Arif ini adalah koordinator koordinator Provinsi Jawa Tengah, dan Mas Aldo mewakili koordinator Kota Semarang tentunya ya. Terima kasih sudah mojok serawung di Serabi Angkringan. Kita berjumpa lagi ya di episode selanjutnya, sambung-sambung lagi, mungkin kita ngomongin beberapa materi yang lain untuk berbagi cerita, segala keluh kesah tentang sosial, dan akan kita jawab semuanya permasalahan yang Anda sampaikan. Jadi jangan lupa komen, like, share, dan kita ketemu lagi. Oke, terima kasih.